Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yati sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Kayak Sam lagi ngobrol sore nih di luar ya guys ya. Lagi cari angin. By the way, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya guys ya. Yang lagi sakit, ayo semangat lagi dong. Yang lagi ngedrop, ayo semangat lagi ya guys ya. Jangan galau, jangan banyak stres ya guys ya. Aduh, gimana nih kita bahas apa guys? Oh ya, ada dua cerita ya guys ya. Semuanya ini tentang kematian ya guys ya. Kongrika, kematian. Iya, kita juga harus ingat mati ya guys ya. Nah, pembelajaran ini banyak banget nih yang harus kita belajar dari kisah-kisah teman kita ya guys ya. Nah, kayak Tisa mau ceritain yang nenek yang dijaganya bundir dulu deh. Ini aja dulu ya. Pembelajaran untuk kita yang menjaga loyanka, hati-hati kalau di rumah kalian jendelanya itu nggak ada tralisnya. Ini kejadiannya pada hari Minggu kemarin. Alhamdulillahnya Allah ini masih memberuntungkan mbaknya, masih memberuntungkan nih, beruntung nih ceceknya. Neneknya itu bunuh diri pas ceceknya itu libur guys. Coba aja kalau ada di rumah ya, kalau ditinggal ke WC sebentar gitu, terus neneknya bundir gitu ya. Waduh, anginnya guys. Aduh, angin papan ini sampai kameranya bergoyang-goyang. Aduh. Oke. Yuk lanjut lagi. Alhamdulillahnya ya Allah ini masih menyelamatkan teman kita. Sekarang posisinya lagi cari majikan baru dengan keadaan yang difinishkan ya, karena neneknya kan meninggal ya guys ya. Belajar dari kisah ini, semoga kita lebih berhati-hati lagi. Kita sebut aja pekerja migran ini Mbak Juju ya. Hari Minggu kemarin Mbak Juju ini disuruh pergi sama majikannya ke agensi. Yang pertama, waktunya Mbak Juju ini libur. Yang kedua, Mbak Juju juga harus menyerahkan kontrak keduanya ini ke agensi untuk renew yang kedua ya guys ya. Termasuknya nih, Mbak Juju ini ya diterima baik dong sama keluarga neneknya ini. Dia jaga nenek umur 90 tahun. Neneknya itu nggak ada riwayat penyakit yang serius guys, karena obat-obatnya yang ditahu sama Mbak Juju ini ya kayak paracetamol gitu, obat-obat standar ya guys ya. Nggak tahu nih apa yang menyebabkan neneknya ini depresi, pengennya itu meninggal terus. Ya memang beberapa kali cerita sama Mbak Juju kalau dia itu pengen mengakhiri hidupnya. Udahlah, lebih baik saya mati aja, katanya kayak gitu neneknya. Ya tapi karena kewajibannya Mbak Juju ini menjaga nenek ya, jadi harus memotivasi juga nih, menyemangati juga neneknya untuk terus semangat. Nah kebetulan kemarin itu baru datang banget neneknya dari rumah sakit guys. Nah karena memang keadaannya itu Mbak Juju ini disuruh cepet untuk nganterin kontrak kerja, makanya dikasih libur sama majikannya guys. Pada waktu itu telepon Mbak Juju ini berdering ya, karena kebetulan Mbak Juju ini tinggal di rumah itu cuma sama neneknya aja. Di rumah pemerintah ya guys ya, di lantai 6 itu Mbak Juju ini cuma tinggal sama nenek yang umur 90 tahun, masih bisa jalan neneknya guys. Nah ya kalian bayangin sendiri, tinggal 2 orang ya kan, rumahnya nggak gede-gede amat gitu. Nah singkat cerita, telepon Mbak Juju ini berdering ya guys ya, dadanya. Jadi anaknya si nenek itu semuanya cowok guys. Nah yang tanda tangan kontrak itu adalah istri dari anaknya yang kedua yang jadi hakim. Nah waktu itu telepon, kamu hari Minggu kamu pergi ya ke agensi ya, anterin tuh surat kontrak yang keduanya. Nah nanti ada yang jaga nih si anaknya nenek yang terakhir yang bungsu. Nah nanti dia yang jaga, nanti kalau misalkan dia udah datang kamu boleh pergi. Oke, singkat cerita, di hari Minggu kejadiannya guys. Hari Minggu tiba, di mana anak laki-lakinya itu memang datang, tok. Bukalah tuh pintu. Cece, kamu libur, udah deh kamu cepat pergi aja deh. Nanti saya juga mau turun sebentar, mau beli fun hub. Jadi anak laki-lakinya ini pengen beli nasi kotak gitu ya, untuk makannya dia sendiri. Nah si Cecenya ini ngomong, saya perlu jagain nenek dulu nggak? Terus kata si anak laki-lakinya, nggak usah deh, kamu pergi aja, nggak apa-apa, udah cepet kamu pergi. Akhirnya disuruh pergilah jam 9 pagi hari Minggu kemarin ya guys ya. Tanggal berapa tuh hari Minggu? Nah pas sumpah guys, ini anginnya kenceng banget guys. Kasih batu-bata dulu handphonenya. Mbak Juju ini karena disuruh pergi sama singsangnya ya udah akhirnya pergilah, pamitlah sama si nenek. Pada waktu itu Mbak Juju meninggalkan rumah itu, neneknya lagi duduk di depan TV terus ngomong, "Bobo, Ovo kasin." Nah ya bobonya sih iya aja. Ya Mbak Juju nggak pernah nyadar kalau tatapan mata pada waktu itu adalah tatapan mata yang terakhir kalinya. Ya kita nggak pernah tahu ya guys ya.
Akhirnya Mbak Juju ini pergilah ke agensi, tapi sebelum itu dia itu kan santai dulu sama teman-temannya, libur gitu. Sampai pada akhirnya di siang hari dia baru datang ke agensi untuk memberikan kontrak kerja tersebut. Terus pas pas mau nganterin kontrak kerja di agensi tersebut, agensinya ada di Funlink ya guys ya di sana. Nah pas nganterin disodorin tersebut, terus agensinya tuh ngomong, kamu nggak jadi nih renew kontrak. Loh kenapa? Majikan saya komplain apa? Enggak, barusan majikan kamu telepon kalau Bobo yang kamu jaga melakukan bunuh diri guys. Apakah meninggal? Meninggal. Jadi kejadiannya begini guys, jam 9 pagi saat si kokonya ini pergi beli fun hub, si Bobo itu ditinggal sendirian di rumah. Keadaan rumah ya sendirian ya di situ. Nah pikirnya si koko ya mungkin maminya itu ya biasa-biasa aja, normal gitu ya, nggak punya niatan untuk yang namanya bundir gitu ya guys ya. Nah pada waktu itu neneknya itu bangun dari duduknya, terus dia ini menuju ke jendela rumahnya, di mana jendela itu kan ada yang jendela kecilnya 2 ya guys ya, jendela yang gedenya 1 gitu ya. Yang gedenya itu kan permanen, yang kecilnya itu bisa dibuka. Nah di situ memang ada tali yang mengaitkan jendela itu supaya nggak bisa dibuka terlalu lebar gitu guys. Jadi dipongju sama tali gitu ya. Si neneknya itu ngambil gunting, di mana tali itu dipotong les. Akhirnya apa? Akhirnya jendela itu bisa kebuka dong. Oke. Pas jendela itu kebuka, si neneknya itu naik kursi, di mana dia melompatkan diri dari jendela tersebut. Jatuh kak, ya jatuh. Orang namanya bundir ya guys ya. Aduh maaf kak ya, Disam bukan ketawa ya guys ya. Akhirnya jatuhlah nenek itu ke bawah, di mana di situ ada orang yang menemukan nenek itu tadinya nyangkut di mobil guys. Nyangkut di mobil terus jatuh ke lantai bawah. Kepalanya ada namanya jatuh dari lantai 6 guys. Terus akhirnya di situ langsung menghubungi polisi. Polisi langsung masuk ke rumahnya si nenek dalam keadaan pintu yang nggak kekunci guys. Akhirnya polisi itu bukalah pintu dan menemukan handphone neneknya di situ. Alhamdulillahnya handphonenya itu nggak dikunci ya guys ya. Dimana di situ dia menemukan telepon yang bisa ditelepon sama polisinya. Akhirnya nyambung juga tuh ke anaknya guys. Ya dalam keadaan yang panik, nggak ada CCTV guys di situ. Nggak ada, rumahnya itu nggak ada CCTV-nya. Nah akhirnya dinyatakan neneknya meninggal di pagi hari. Tapi majikannya itu nggak langsung menghubungi si cecenya yang lagi libur, nggak langsung hubungin Mbak Jujunya nih. Mbak Juju tahu tuh dari agensinya guys. Akhirnya Mbak Juju ini bingung, terus gimana saya harus pulang sekarang? Gak usah, majikan kamu nyuruh kamu libur dulu. Soalnya kan mungkin lagi proses polisi ya guys ya, jadi biar nggak ribet, toh ini juga bukan kesalahannya dari cecenya gitu ya guys ya. Ini kelalaian dari anaknya yang menjaga ya guys ya. Jadi ya cecenya ini alhamdulillahnya selamat. Mbak Juju ini bersyukur, sujud syukur katanya kak. Andai aja waktu itu saya yang menjaga, ya mungkin saya sekarang ada lagi berkasus dengan polisi. Ya iya ya guys ya. Kalau aja Mbak Juju ini masuk ke kamar mandi misalkan ya guys ya, terus neneknya melakukan aksi seperti itu, meninggal saat Mbak Juju yang ngejaga, apakah ini prosesnya akan rumit? Ya rumit, pasti akan dituduh macam-macam ini si Cece. Akhirnya Mbak Juju ini telepon kayak Disam ini supaya ada pesan moral yang bisa disampaikan kepada kalian ya guys ya, bahwa Mbak Juju ini mengalami kejadian di mana dalam waktu beberapa jam, belum sehari aja, neneknya yang dipamiti saat libur melakukan aksi bunuh diri dan meninggal dunia. Ini warningnya kepada kalian, Mbak Juju berpesan ya guys ya, supaya barangkali kalian menjaga nenek, hati-hati, apalagi jendelanya nggak ada tralis ya guys ya. Terus dipantau, karena apa? Karena nenek yang sehat belum tentu mentalnya juga sehat. Ya, karena hosanfu, karena kecapeannya si nenek ini menyebabkan nenek ini pengen cepet-cepet mengakhiri hidupnya. Hati-hati ya guys ya, itu pesan moral yang pengen disampaikan Mbak Juju ke kalian. Belajar dari kasusnya Mbak Juju ini, semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu diberuntungkan seperti beliau ya guys ya. Nah sekarang Mbak Juju lagi proses mencari majikan, ya insya Allah ya guys ya, dengan record finish. Semoga Mbak Juju segera mendapatkan pengganti majikan yang lebih baik. Jadi akhirnya ya tetap aja prosesnya finish ya, Mbak Juju ini di finish. Bukan di finish kan, memang finish gitu ya, karena dia kan mau renew kontrak tuh. Nah alhamdulillahnya yang tanda tangan
ini bukan neneknya. Jadi Mbak Juju ini masih bisa stay di sini sampai dapat majikannya guys ya. 6 sore itu Mbak Juju pulang menemui majikannya yang tanda tangan kontrak tersebut. Terus Mbak Juju ngomong, saya nggak mau tinggal di rumah itu. Terus akhirnya majikannya, ya udah kamu tinggal aja di rumah saya, nggak mau katanya. Ya udah, akhirnya kebijakannya majikannya itu menyuruh Mbak Juju ini untuk pulang ke agensi aja. Akhirnya Mbak Juju ini membereskan di mana rumah itu yang kenangan ya 2 tahun bersama neneknya tersebut berpisah dengan cara seperti itu kan menyakitkan sekali ya, masih kebayang-bayang gitu guys. Jadi akhirnya Mbak Juju ini diizinkan untuk tinggal di agensi dan sekarang lagi cari majikan baru. Belajar dari kasusnya Mbak Juju. Kalau nenek yang kalian jaga mengalami problem atau insiden ya guys ya, kalian harus cepat hubungi 999. Jangan sok pahlawan, jangan sok menghandle sendiri ya guys ya. Kalau misalkan keadaannya berbahaya, kalian wajib telepon 999. Pak, Pongo, ini nenek saya ini Yomandai. Nanti juga polisi langsung datang segera. Cepat kok polisi Hongkong itu kalau kita telepon ya guys ya. Oke? Mungkin itu aja sharing kayak jadi sama hari ini. Semoga nenek yang kalian jaga tetap dalam lindungan Allah ya guys ya. Dan kalian tetap selamat dari pekerjaan kalian. Amin. Bekerja yang baik-baik, hati-hati dalam menjaga nenek kalian. Ingat, 999 adalah alternatif di saat nenek kalian marah, atau fabehe, atau ngamuk, atau kecelakaan, atau mengalami apapun yang kalian nggak bisa menghandle sendiri, kalian harus minta pertolongan polisi Hongkong ya guys ya. Oke, mungkin itu aja sharing kalian sama hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya guys ya. Jaga diri kalian, hati-hati. Semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.